Langkah pertama, lumutnya dibersihkan terlebih dahulu, dicuci menggunakan air bersih. Nah, ini lumut yang sudah dicuci menggunakan air bersih. Kemudian bahan-bahannya ada alkohol 70%, lalu ada alat penyemprotnya. Kemudian di sini ada lakban atau alat perekat dan juga gunting. Lalu habis itu ada alat pemberat. Saya menggunakan buku dan juga tali rapia. Kemudian di sini ada koran, terus ada kardus. Lalu langkah yang kedua, korannya ditaruh di atas kardus tersebut, dirapikan terlebih dahulu. Kemudian lumutnya kita semprotkan menggunakan alkohol 70%. Kita semprotkan secara merata pada spesimen yang akan kita keringkan. Kemudian spesimen yang telah kita semprotkan alkohol kita beri perekat, lalu tempelkan pada kertas koran yang sudah disediakan tadi, agar spesimen yang kita siapkan tidak bergerak ke sana kemari, agar hasilnya pun maksimal. Nah, ini kita beri perekat agar hasilnya bisa maksimal dan proses pengeringannya pun bisa secara merata dan tidak ada spesimen yang masih mengalami setengah proses yang masih basah. Kemudian spesimen kita tutup menggunakan kardus, maksudnya kita tutup terlebih dahulu menggunakan kertas koran. Setelah spesimen sudah tertutupi, kita tutup menggunakan kardus, lalu kita rapihkan, ikat kardus menggunakan tali rapia, lalu ditimpa memakai alat pemberat. Di sini saya menggunakan buku yang sudah saya bungkus menggunakan koran. Berikut ini adalah spesimen yang telah disimpan selama 2 minggu. Nah, jadi 3 hari sekali korannya itu kita ganti ya, agar spesimen tidak mudah membusuk. Berikut ini adalah hasil herbarium yang telah dikeringkan selama 2 minggu yang berada menempel pada kertas koran, lalu ditumpuk menggunakan alat pemberat. Selanjutnya, spesimen kita balurkan menggunakan perekat atau lem kertas. Lalu kita tempelkan pada kertas A4 secara perlahan-lahan dan pelan-pelan agar hasilnya bisa bagus dan rapi. Ini merupakan spesimen lumut atau Bryophyta tampak dari depan. Jadi ini spesimen herbarium Bryophyta yang sudah mengalami proses pengeringan dan teksturnya jauh lebih tipis dan daun-daunnya pun sangat merekat dan tekstur warnanya pun ada yang berubah dan masih ada yang seperti tampak di awal. Nah, ini herbarium atau Bryophyta yang tampak dari belakang, itu yang kecil-kecilnya, dan yang besar itu tampak dari depan. Masih terlihat daunnya tetapi sedikit merekat dan agak keras ataupun melayu. Dan ini merupakan herbarium yang warnanya agak sedikit memudar. Dan ini adalah tabel atau etiket yang sudah saya tempelkan sebelumnya. Bisa ditempelkan di akhir, bisa juga ditempelkan terlebih dahulu sebelum menempelkan spesimen. Dan ini merupakan spesimen lumut daun atau yang kita sebut Bryophyta.
Tempat pengambilan lumut daun atau Bryophyta ini berada di Kota Gajah, Lampung Tengah. Habitat lumut daun ini dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, serta tempat lembab dengan sedikit air. Lumut lebih suka berada di tempat yang lembab. Nah, ini adalah herbarium yang telah saya buat dan saya tempelkan pada kertas A4. Lalu saya beri label etiket untuk mengklasifikasi spesimen atau tumbuhan Bryophyta ini. Selanjutnya, agar spesimen tampak lebih rapi, maka saya press atau dilaminating untuk hasil yang lebih bagus. Karena jika tidak di-press, khawatir spesimen akan mudah hancur dan perekatnya akan rontok dan berjatuh. Sekian informasi tentang cara pembuatan herbarium tanaman lumut atau Bryophyta yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.